Jadi di video kali ini kita akan membahas kira-kira kapan alt season akan terjadi. Kita akan bandingkan dengan Bitcoin bottom balik lagi di tahun 2019 dengan Bitcoin bottom yang terjadi di tahun 2023 ini. Nah, kita bakal ngebahas sedikit mengenai short term Bitcoin. Saat ini Bitcoin udah kembali merangkak lagi sampai ke level 31.000. Ini juga udah gue umumkan dan gue prediksi ya dari beberapa hari yang lalu ini melalui grup VIP BingX ya. Kalian bisa join grup ini gratis, hanya tinggal daftar BingX melalui link di deskripsi dan tinggal DM admin untuk join grup ini. Jadi biasanya gue akan post untuk daily outlook gue terhadap Bitcoin setiap harinya ya. Kalau misalnya lagi nggak kesempatan buat upload video. Terus ini juga update market secara real time. Kalau misalkan nunggu upload video, mungkin reaksi pasar juga udah bisa berbeda ya. Nah, jadi kita akan bahas mengenai apa yang terjadi ketika bull run Bitcoin di tahun 2019, di mana Bitcoin ngepump sampai 4 kali lipat temennya dari level 3.000 ke level 13.000. Efeknya pada Bitcoin dominance apa temennya? BTW ini yang terjadi di tahun 2023 saat ini ya. Kita akan bandingkan juga dengan Bitcoin dominance yang terjadi di tahun 2019. Terus kita juga ambil salah satu contoh altcoin yaitu Ripple ya. Sebenarnya apa aja bisa teman-teman ya. Yang penting altcoin tersebut itu ya masih ada gitu di tahun 2018, di tahun 2017 sebenarnya performanya rata-rata sama-sama aja teman-teman. Jadi nggak cuma Ripple tetapi rata-rata most altcoin yang lain juga performanya kurang lebih mirip seperti si XRP ini. Nah, jadi apa yang terjadi ketika bottom Bitcoin di tahun 2019 and then Bitcoin mengalami bull run selama kurang lebih 6-7 bulan? Yang pertama kita akan melihat dari sisi Bitcoin dominance-nya, teman. Jadi pada saat itu ya, ini di tahun 2019 di sini kita ngelihat Bitcoin dominance-nya ini naik, teman ya. Sampai bulan Mei and then Bitcoin dominance terkoreksi ya setelah mengalami yang namanya breakout di sini ya. Di sini kan breakout nih ya, 63.3 ini lebih tinggi dibandingkan yang sebelumnya yaitu 62.5 di sini. And then dia melakukan koreksi di sini ya. Setelah melakukan koreksi, dia lanjut pump, teman. Jadi setelah kurang lebih dari awal tahun ya, BTW ini juga pumpnya dari awal tahun ya, sampai ke bulan 6 teman. Jadi hitungannya dari awal tahun ya, ini kan awal tahunnya tuh ada di sini ya, sampai ke bulan 5-nya teman ya. Jadi udah 5 bulan masuk nih teman ya, udah 5 bulan in, terjadi breakout, and then kita terkoreksi di sini. Jadi breakoutnya itu pas-pasan ketika sudah memasuki entah bulan keempat atau bulan kelima ya, and then langsung terkoreksi. Nah, apa yang terjadi pada altcoin ya? Ini kita ambil contoh Ripple ya, seperti yang tadi gue udah bilang. Yang terjadi pada Ripple sampai bulan Mei, teman-teman ya, dari bulan Januari ya. Januari kan berarti dari sini. Ini dia mengalami pump sekitar 66-70% untuk XRP. Sementara si Bitcoin nge-pump, tadi kan kita udah hitung ya, sekitar 3-4 kali lipat untuk Bitcoin. Jadi kita bisa tahu bahwa altcoin tuh ngepam itu nggak sebesar Bitcoin ya, dimana ya wajar juga saat itu ya kita ngelihat Bitcoin dominance ini malah naik teman-teman ya. Ibaratnya Bitcoin lebih mendominasi dibandingkan altcoin. Rata-rata orang masukin duit mereka ke dalam Bitcoin banyakan dibandingkan altcoin. Itulah yang terjadi teman-teman ya pada faktanya pada saat itu di tahun 2019. Nah, terus di tahun ini apa yang terjadi? Ternyata kurang lebih Bitcoin hanya nge-repeat 2019 cycle dia, teman ya. Dimana dari bottom Bitcoin tahun 2023, kita juga sama, teman ya, yaitu mengalami kenaikan Bitcoin dominance. Jadi sebenarnya sama, teman ya, repeating cycle dari sini ya, dari bottom 2019 dengan bottom 2023 sebenarnya sama-sama aja. Cuman beda sedikit di bulannya aja, teman. Kalau ini bottomnya di tahun 2018, bulan Desember. Kalau yang satu ini bottomnya di tahun 2022 bulan November. Jadi beda sebulan teman ya, yang dimana kalau misalkan kita ngelihat yang satu ini ya, Bitcoin dominance ini melakukan breakout di bulan Mei-nya ya. Itu artinya Bitcoin dominance yang satu ini, artinya kan jedanya tuh cuma sebulan ya. Itu benar-benar persis saat ini juga dia melakukan breakout dia di bulan April teman ya, persis di minggu ini juga. Jadi setelah 5 bulan in dari bulan November ke bulan April, kalau yang sebelumnya di sini dia dari bulan Desember ke bulan Mei. Nah, setelah itu memasuki bulan Mei dia teman-teman ya, dia melakukan yang namanya koreksi di sini ya. Dimana saat ini adalah apa yang kita ekspektasi juga kalau misalnya tanda panah berwarna oranye ini ya, yaitu kita melakukan koreksi teman-teman ya di sini ya. Kalau misalkan kita bakalan nge-repeat lagi pattern yang sebelumnya di sini. Jadi ini berlangsung kurang lebih selama 4-5 minggu teman-teman ya, dimana ya kalau misalnya kita hitung ya ini mungkin akan berlangsung selama sampai bulan Mei nanti teman-teman. And then di bulan Juni kalau misalkan ini reaksinya sama seperti ini lagi,
kita akan melanjutkan breakout kita, di mana ini adalah apa yang gue bicarakan juga dari awal bulan April teman, di mana target untuk Bitcoin dominance sitting di area sekitar 58%. Ini kita hitung dari pattern sideways dia and then untuk pattern breakout dia berikutnya. Jadi ini sebenarnya hanyalah estimasi teman ya. Dan di sini pasti semua analisa gue juga hanya membicarakan probabilitas. Tidak ada 100% kepastian teman, cuman biasanya rata-rata siklus itu berulang teman ya. Apa yang terjadi di tahun 2019 saat ini berulang lagi di tahun 2023. Di mana kalian bisa lihat ini kita breakout dari resist line yang berwarna oranye ini ya. And then kita bisa gambarkan ini sebelumnya ini adalah supportnya. Ini yang berwarna ungu. Ini juga sama teman ya. Ini yang berwarna ungu supportnya. And then resistnya berwarna kuning. And then kita melakukan sama-sama melakukan breakout di sini. Setelah itu apa yang terjadi? A correction happen teman ya. Dimana di sana ada yang bilang yaitu adalah alt season teman ya. Itu yang kita alamin teman ya pada Ripple ya di bulan Mei sendiri. Dia mengalami pump sekitar 66-70%. Itu juga alasannya kenapa gue bilang ya ada potensi ya. Gue ada bahas mengenai hidden game salah satu altcoin di awal bulan April juga, yaitu Certic ya teman-teman ya. Itu ada potensi untuk naik lagi teman-teman. Nah naiknya itu kapan? Dimana ya ini adalah ketika Bitcoin dominance ini juga bakalan drop di bulan Mei-nya teman-teman ya. Sekali lagi nggak pasti, kita hanya membicarakan ya probabilitas 60-70% ini bakalan drop estimasi setelah melakukan breakout and then dia terkoreksi teman-teman. Setelah itu apa yang terjadi? Ya hantaman lagi balik ke atas teman-teman ya. Sama seperti ini ya, setelah koreksi dia mengalami hantaman lagi balik ke atas. Dimana menjelang Q3 Q4 di tahun 2019 apa yang terjadi kalian bisa lihat teman-teman ya. XRP langsung kembali teredam di sini. Dan sebenarnya sama aja gitu ya dengan koin-koin yang lain juga. Nah saat ini apa yang kita lihat pada XRP ya sama teman-teman ya, posisinya juga udah dari bulan November Januari teman-teman ya, sampai ke bulan April ini posisinya juga udah terbang sekitar 65-70%. Ya masih ada potensi upside lebih lanjut sedikit, tetapi menurut gua nggak banyak untuk XRP ya, karena dia udah ngepump duluan dibandingkan altcoin yang lain. Altcoin yang lain contohnya Certic yang gue bahas itu kan dia belum mengalami pump yang cukup signifikan seperti XRP ini. Jadi menjelang saat ini ya, sampai di pertengahan Mei atau mungkin akhir Mei, kita maybe bakalan ngelihat orang yang bilang alt season terjadi teman-teman, padahal sebenarnya itu hanya bersifat temporary teman-teman. Temporary bersifat sementara ya. Dia cuma terkoreksi seperti ini and then dia lanjut naik, di mana Bitcoin bakalan ngamuk lagi teman-teman, sementara altcoin bakalan biasa-biasa aja, nggak bakalan ngikutin amukannya Bitcoin. Bitcoin ngamuk sampai 3-4 kali lipat. Ya paling ya altcoin ya 60-70%, mentok-mentok paling 2 kali lah teman-teman, 2 kali, nggak bisa sampai 3-4 kali kecuali sampai shitcoin teman-teman. Mungkin shitcoin bisa pump setara dengan Bitcoin. Tetapi untuk altcoin yang benar-benar top caps teman atau top 100 mungkin nggak bakalan bisa ngikutin pace-nya Bitcoin yang bisa pump sampai 3-4 kali lipat. Jadi setelah itu memasuki Q3 dan Q4 apa yang terjadi? XRP langsung dump parah teman ya. Jadi bottomnya Bitcoin pada tahun 2019 itu belum tentu adalah bottomnya altcoin juga gitu ya. Altcoin ngebottom di Corona 2020, sementara pada saat itu Bitcoin hanya melakukan double bottom, bahkan ini masih stay agak jauh di atas dari level 3.300 US dollar teman. Jadi sebenarnya ya Bitcoin ya cuman ngedouble bottom pada saat itu ya, bisa dibilang double bottom juga, tapi altcoin udah drop parah banget teman. Jadi perlu kalian perhatikan bottomnya Bitcoin di tahun 2023 ini, most likely ini udah bakalan menjadi bottom untuk Bitcoin, tetapi most likely kalau misalkan kita bakalan nge-repeating cycle ini lagi sama dengan cycle 2019 ya. Ini cenderung nggak akan bagus untuk altcoin teman ya, karena bottomnya altcoin dengan Bitcoin tuh bisa berbeda. Altcoin bisa ibaratnya nge-crash ya, menghancurkan orang sampai benar-benar berkeping-keping sebelum terjadi relay berikutnya lagi teman. Dan kalau misalkan ini terjadi estimasi di bulan Maret di tahun 2020, berarti ya most likely ini bakalan terjadi setelah halving nanti ya di tahun 2024. Periode halving itu mungkin kita bisa mengalami hal yang sama kalau misalkan ternyata repeating pattern terjadi teman-teman di tahun 2019 dan 2020, terulang lagi di tahun 2023 dan 2024. And then after halving apa yang terjadi ya, Bitcoin naik lagi teman-teman menuju ke level 1 miliar. XRP mungkin akan melakukan breakout teman-teman ya, let's say di atas level 3 US dollar kalau misalkan ternyata sidangnya lancar dan Ripple bisa menang. Menuju new highs pada saat itu mungkin ketika di tahun 2024 banyak yang bilang oke, altcoin udah scam, altcoin menuju new low, padahal sebenarnya itu adalah
titik terendahnya altcoin sebelum dia mengalami new cycle lagi, teman. Jadi ya paling sebenarnya itu aja teman ya. Ini menurut gua ya salah satu video yang paling penting teman ya. Dari sekian puluhan video yang gue bikin, menurut gua kalian wajib tahu mengenai cycle seperti ini. Jadi ya kalau misalkan menurut kalian video ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Ini hanyalah menurut pendapat pribadi gue sendiri sekali lagi. Jadi ya jangan dijadikan sebagai patokan untuk strategi trading kalian ya. Selalu miliki lagi ya strategi kalian seperti apa. Kalau misalnya kalian punya outlook sendiri, karena tiap orang pasti memiliki pendapat yang berbeda-beda, ya mungkin kalian bisa komentar di kolom komentar di bawah. Paling itu aja teman untuk video kali ini. Semoga analisa ini bisa membantu dan seperti biasa sampai jumpa di next video.